Soeharto yang didukung sama militer, sama polisi, oleh ABRI saja bisa jatuh. Masa Jokowi nggak bisa jatuh? Pasti bisa jatuh. Kalau saudara-saudara bersatu, mari berbondong-bondong datang ke MPR, menuntut supaya MPR mencabut amanat Jokowi sebagai presiden. Cabut. Jadi banyak sekali penyelewengan terhadap undang-undang dasar, dan mereka sok menepuk dada seakan-akan hebat. Orang-orang ini harus dijatuhkan. Kabar Harian mengabarkan. Mundur atau dimundurkan? Ya, Presiden Jokowi mundur atau dimundurkan sebenarnya? Pilihan sulit untuk Pak Presiden, tapi inilah realita yang harus diterima. Sebagai figur politik seorang presiden mestilah siap untuk mengambil atau diambil langkah politiknya. Ada naik, ada turun, mengikuti alur dinamika yang berfluktuasi antara kemampuan, kepercayaan, dan kesalahan. Tidak konstan berada pada kepastian dan agenda sendiri. Pak Jokowi dalam tangkapan aspirasi publik sebenarnya sudah sangat rendah tingkat kepercayaan. Bahkan kasihan atau prihatin dalam beberapa hal menjadi bahan olok-olok baik komentar, meme, atau karikatur. Tahapannya sudah sampai tingkat serba salah atau mentok-mentok. Kebijakan apapun selalu mendapat kritik atau ocehan. Hampir sulit mendapat pujian tulus kecuali oleh para pendukung atau pencari keuntungan. Ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika berbangsa menyatakan pejabat negara termasuk presiden jika melanggar aturan atau sudah tidak dipercaya rakyat, maka ia harus mengundurkan diri. Mundur dari jabatan kenegaraan. Oleh karenanya, secara etika, melihat kondisi Presiden Jokowi saat ini sudah sangat pantas dan sepatutnya yang bersangkutan untuk segera mengundurkan diri. Dalam hal pendekatan etika tidak berjalan, maka rakyat berhak secara konstitusional untuk mendesak agar digunakan pendekatan hukum. Untuk hal ini direalisasikan melalui ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Sepanjang dipenuhi syarat-syaratnya, maka presiden dapat dimakzulkan. Biasanya diawali dengan aksi atau penyampaian aspirasi rakyat ke DPR, lalu DPR mengkaji. Jika setuju, maka dibawa ke MK dan berujung pada MPR. Kekuatan aspirasi rakyat sangat dominan mempengaruhi langkah institusi DPR, MK, dan MPR. Perkembangan terakhir adanya putusan MA yang meruntuhkan dasar hukum pemenangan Jokowi Ma'ruf menambah bahan bagi mundur atau dimundurkannya presiden. Melengkapi banyaknya dosa-dosa politik, isu reshuffle dinilai hanya upaya untuk menyelamatkan. Ambruknya pertumbuhan ekonomi, korupsi, dan nepotisme yang merajalela, janji-janji yang tak terrealisasi, penyusupan ideologi komunisme, TKA Cina, dan kerjasama over dengan RRC, serta kapasitas kepemimpinan yang sulit didongkrak akan menjadi keadaannya menyebabkan sulitnya untuk menyelamatkan dan memulihkan kepercayaan dari rakyat. Mundur atau dimundurkan nampaknya menjadi kondito sine qua non bagi semangat untuk menyehatkan bangsa dan negara. Ketua Umum Korps Pegawai Negeri Sipil atau Korpri Profesor Zudan Arif Zakrullah mengatakan haram bagi pegawai negeri mengkritik pemerintahan melalui media sosial. Karena itu tidak sejalan dengan kode etik Korpri. Berbagai masalah di pemerintahan harusnya dibahas di dalam kantor, bukan di ruang publik. Hal itu disampaikan saat diskusi panel Korpri usai pengukuhan pengurus Korpri Aceh di Ajong Mon, Mata, Banda Aceh, Jumat. Posisi ASN adalah bagian dari pemerintah. Loyalitas ASN bukan kepada person, tetapi kepada negara. Demikian kata Zudan. Karenanya, dia mengajak seluruh anggota Korpri di Indonesia, khususnya di Aceh, untuk menjunjung tinggi kode etik Korpri. Kode etik adalah ruh dari aparatur sipil negara atau ASN.
Dia mengajak seluruh anggota Korpri untuk membangun gerakan bersama membangun branding baru, di mana pegawai negeri menyampaikan hal-hal positif di daerah masing-masing. Profesor di bidang hukum administrasi negara dan sosiologi hukum itu mengatakan, pengurus Korpri harus merancang program yang menyentuh langsung ASN. Selama ini, ketakutan pegawai yang kerap membuat keterlambatan anggaran adalah ketakutan menyangkut hukum. Sementara itu, Kepala BKN Pusat yang juga Sekjen Korpri Nasional, Dr. Bima Harya Wibisono, yang menjadi pemateri terkait pelayanan pemerintahan di masa new normal. Ia mengatakan, di tengah pandemi COVID-19, suka atau tidak, telah membuat dunia menjadi berbeda. Pikirkan bagaimana kita bisa survive, bagaimana bertahan hidup dengan segala perubahan ini. Demikian kata mantan Deputi Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh, Nias ini. Menurutnya, masa depan itu adalah persaingan kreativitas, persaingan imajinasi, bukan persaingan ilmu pengetahuan. Kalau tidak berani berimajinasi, berinovasi dan tampil berbeda dalam pemikiran, maka kita tidak akan bertahan dalam kompetisi di depan. Perkiraannya, dalam 20 tahun ke depan, 70% pekerjaan yang dilakukan saat ini akan hilang. Masa depan di mana yang dibutuhkan adalah mereka yang menguasai programmer Big Data Analysis dan Virtual Analysis. MA batalkan peraturan KPU. Humphrey Jemat mengatakan, integritas dan independensi KPU patut dipertanyakan. Pembatalan pasal 3 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau KPU nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum memicu pertanyaan besar di kalangan masyarakat. Namun, pertanyaannya bukan lagi tentang apakah putusan uji material tersebut berdampak terhadap hasil pemilihan umum yang lalu, terutama terkait dengan posisi Jokowi Ma'ruf Amin yang sudah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan menggunakan ketentuan yang dibatalkan MA tersebut. Karena menurut Humphrey R. Jemat, sudah jelas demi hukum, putusan uji material tersebut tidak berdampak apapun terhadap peristiwa yang terjadi sebelum putusan uji material ini dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada 28 Oktober 2019. Sehubungan dengan asas non-retroaktif dalam hukum Indonesia yang pada pokoknya melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Namun, yang perlu dikaji serta dipertanyakan adalah mengapa Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia selaku lembaga negara yang memiliki peranan begitu penting dalam ruang lingkup nasional dapat membuat suatu aturan yang jelas-jelas atau setidaknya berpotensi untuk bertentangan dengan peraturan-peraturan di atasnya. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Pemilu dan bahkan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih lanjut, Ketua Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Muktamar Jakarta ini menyebut tindakan KPU tersebut telah mengundang perdebatan liar di masyarakat. Pasalnya, ada potensi munculnya pertanyaan-pertanyaan yang hanya dapat dijawab oleh KPU sendiri. Seperti apa latar belakang dan alasan KPU ketika membuat aturan tersebut? Mengapa KPU terlihat seperti ingin menyederhanakan suatu proses penetapan pasangan calon terpilih yang telah diatur dalam peraturan di atasnya, yaitu dengan menghilangkan ketentuan di Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan pasangan calon harus memenangi di lebih dari setengah jumlah seluruh provinsi Indonesia dengan masing-masing kemenangan lebih dari 20%? Demikian tanya alumnus Southern Methodist University Amerika Serikat tersebut. Pertanyaan berikutnya, apakah KPU sebenarnya sudah memiliki prediksi akan adanya kesulitan bagi pasangan calon tertentu jika syarat tersebut di atas tetap diberlakukan, sehingga memutuskan untuk meniadakan syarat tersebut demi memudahkan pasangan calon itu untuk nantinya dapat memenangi pemilihan presiden. Ditegaskan Humphrey, dengan adanya kejadian ini, jelas integritas serta independensi KPU RI sebagai lembaga negara yang memiliki tugas dan peranan sangat penting, yaitu menyelenggarakan suatu pemilihan umum yang bersih, adil, dan bebas dari segala macam kepentingan patut untuk dipertanyakan.